A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, nama saya Muhammad B. Yaman. Pengalaman kami menjadi ketua RT selama 2 periode. Dalam kesempatan ini kami membahas kronologis bagian keempat ya. Kita lebih fokuskan pada penyerobotan lahan di eks tanah M. Wikarta yang selanjutnya dibeli oleh Pak Bagio. Nah, sebagaimana ulasan bahasan yang kemarin ketiga, terjadi penyerobotan lahan di sini. Selanjutnya penyerobotan lahan terjadi di sini. Nah, ini lahan Pak Bagio yang kemudian dipinjam oleh warga masyarakat untuk masjid ya, dari sini hingga sini. Nah, dari sini sebagaimana poin bagian ketiga kemarin kami sampaikan, dan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penokohan yaitu mafia tanah saling gugat ini. Korelasinya mafia tanah saling gugat ini, seseorang ini dijadikan sebagai dikasih peranan seolah sebagai tuan tanah pribumi, yaitu Didi Koswara. Selain itu merupakan suatu hadiah. Di sini ada berkas yang dikeluarkan oleh Meli Nathaniel SH, yaitu notaris, yang mana berkas ini antara Iwan Surjadi dan Ismail Tanjung. Dan ada lagi berkas antara Didi Koswara dan Iwan Surjadi. Jadi penjualnya adalah dua, satu Ismail Tanjung, kedua Didi Koswara. Nah, dari berkas yang dikeluarkan notaris ini terungkap bahwa penjualnya adalah itu, pembelinya adalah Iwan Surjadi, PT Batu Nunggal. Nah, akan tetapi yang sertifikatnya yang keluar adalah atas nama penjualnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa ini adalah hadiah. Kedua, ini merupakan bukti adanya korelasi mafia tanah yang kemudian hari atau saat ini disebut ahli waris Muller FS Dagolos adalah suatu bentuk kerjasama kolusi antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, dari sini muncullah investor, yang mana investor ini adalah Iwan Surjadi. Nah, ini juga dibuktikan dengan pengacaranya sendiri yang menyatakan Bob Nainggolan Esa. Nah, ini tanggal sekian, tanggal 11 April 2008, ini ada persamaan dengan penggugat, yang mana penggugat pun sekitar waktu ini juga aktif. Dari sini juga menyatakan ada korelasi, kesamaan, ada kerjasama. Nah, ini ada Ibu Uli. Nah, ini yang menyatakan ini adalah Bob Nainggolan. Bob Nainggolan itu ngajak kerjasama ceritanya untuk masuk ke jaringan mafia tanah saling gugat ini. Nah, ini selanjutnya kita lebih fokuskan di ini ya, mengenai penyerobotan. Nah, ini jadi tanahnya Pak Bagio di eks
Wikarta yang dipinjam oleh masyarakat ini sekitar 700 meteran. Setelah itu disuratkan oleh Asep Mamun CS, Alosana dan Apus Sukendar dan oknum-oknum lainnya atas nama Didi Koswara. Ini 270. Selanjutnya di sini atas nama Iwan Surjadi. Dari sini ini nyerobot ini. Terus ini kaitannya sama Diki Sulaiman. Diki Sulaiman menyatakan dukungannya. Dari sini kita sendiri juga menyampaikan bahwa ini lahan Pak Bagio. Dari sini juga kita melakukan penolakan. Ini harap-harapkan diberikan tim ulama independen. Dari sini ini sebenarnya lahan keluarga Eyong, dalam hal ini Yudi binti Misnan Acih Eyong. Dari sini ini Diki Sulaiman ini maju ke sini sehingga dia membangun madrasah di sini. Ini padahal lahan ini sebenarnya lahan jalan keluarga besar Nawisan. Saya kembali lagi kepada ini ya. Jadi ini pihak-pihak jaringan mafia tanah ini seolah-olah mewakafkan lahan ini. Padahal ini lahan Pak Bagio. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penyerobotan di lahan-lahan lainnya lagi di sini dan di sini, sehingga luasnya 1.300-an. Bila mana ditambah dengan yang diberikan oleh ke masjid. Dari sini pada intinya di sini kita nanam pohon alpukat tahun 2007. Ini sesuai dengan kesaksian Pak Slamet bin Karto dan warga-warga lainnya lagi, bahkan juga keluarga Didi Koswara atau Asep Makmun sendiri menyatakan, yaitu Pak Ada. Pak Ada itu pamannya dari Asep Makmun. Jadi Pak Ada itu adiknya Pak Ayah. Adiknya Pak Ayah. Bahwa menyatakan bahwa ini bukan lahan adat tapi lahan garapan. Adapun lahan adatnya itu lahan adat Pak Bagio ex Wikarta. Dari sini ya. Sedangkan yang di sini ini masuknya Igendom. Ini kita tanamin pohon alpukat tahun 2007. Sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Ada alpukat, ada 2 alpukat. Terus di sini ada pohon sirsak. Saat 2004 ini masih ada. Terus di sini ada pohon yang diambil dari makam, terus di sini ada pohon jambu. Dari sini kita menyampaikan bahwa jaring korelasinya, jadi jaringan mafia tanah ini memberikan hadiah, ya kan, memberikan hadiah berupa nama di sertifikat itu tadi, berupa nama di sertifikat. Ini Ismail Tanjung. Kenapa dia diberikan hadiah? Karena yang bersangkutan adalah ketua RW di 02. Terus ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sampaikan bagian kelima. Korelasinya kemarin bagian keempat udah kami sampaikan mengenai pemberian hadiah. Ini pemberian hadiah, ini nomor sertifikatnya diberikan kepada Ismail Tanjung. Yang bersangkutan adalah ketua
RW 02, dan selanjutnya ini nomornya diberikan kepada Didi Koswara yang kemudian disebut sebagai penggugat ke-1, yang mana juga melibatkan Asep Makmun, Didi Koswara, Apus Sukendar, dan Alosana, dan oknum tokoh agama juga oknum tokoh masyarakat. Nah, dari sini korelasinya pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya itu tahun 92 ya. Sekali lagi itu AJB-nya dibuat sebelum sertifikat. Jadi sertifikat itu terbit berdasarkan AJB tersebut, yang mana AJB-nya sertifikatnya keluar atas nama penjual, bukan pembelinya. Nah, ini korelasinya. Jaringan mafia ini membuat PBB seluas 15.000 meter persegi atas nama Didi Koswara, ini nomornya. Ini PBB-nya. Nah, dan sempat dibayarkan tahun 2010 ya. Nih tanggalnya ya. Nah, setelah terjadinya konflik perdata Dagolos FS ahli waris Muller, PBB ini hilang, dan menurut petugas PBB ada di sini. Nah, ini korelasinya. Jadi diduga kuat pemberian hadiah tersebut agar Didi Koswara itu diberi peranan sebagai tuan tanah pribumi. Nah, selain itu ntar diberikan ini tadi PBB atas namanya, kemudian dialihkan ke sini. Nah, dari situ investor ini punya jaminan untuk diduga kuat untuk mendapatkan peluang atau keuntungan dalam kolusi jahat ini, yaitu konflik Dagolos FS ahli waris Muller. Nah, adapun aksi masif yang lainnya lagi, nah, pada tahun ini, nih Asep Makmun ya. Nah, tahun ini dia mengeluarkan surat. Terus tahun 97 ya, nggak puas dari situ, mungkin peluangnya masih belum bisa maksimal, kemudian mengadakan kesepakatan dengan warga. Kesepakatan dengan antar warga RW 1, RW 2. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sarana olahraga itu ada di RW 1. Nah, ini sarana olahraga. Nah, ini yang saya sebutkan, bila mana tergugat menang pun itu masih ada keuntungan untuk berbagi antara oknum-oknum ini sekitar 100 miliatan, yang mana itu merugikan warga kampung Cirapuan dan negara, karena warga masyarakat sudah memberikan fasilitas umum ini kepada negara secara sukarela. Dan adapun ini juga Asep Makmun ini naik lagi harganya. Nah, ini yang kemudian akan dijual ke Pak Budi dan kemudian ke PT Dago Intigraha, sehingga dalam berita acara pengadilan dituliskan Dago Intigraha menguasai sebagian lahan. Nah, ini padahal ini melakukan penyerobotan. Nah, berkas tahun 97, luas garapan Asep Makmun adalah 280, padahal ya sekitar 200-an lah. Dari sini ini naik ini. Nah, tahun ini. Tahun 99. Adapun cara yang digunakan lainnya lagi itu melakukan intimidasi. Jadi seolah-olah nggak tahu apa-apa.
Ini tanggal 25 Februari kan? 99. Ini tanggal 30 Mei, ya kan? 99. Nah, di sini disebutkan seolah-olah tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini RT RW nggak tahu apa-apa masalah Eigendom Verponding, dalam artian ini untuk menekan warga-warga yang tak paham betul riwayat sejarahnya untuk tidak dihalang-halangi untuk memproses hak pertanahan. Nah, PBB tersebut lokasinya ini kan RW 2 ya kan? Ini RT 7 RW 1. Lokasinya itu di sini. Ya. Nah, ini disebutkan bahwa ini seolah-olah ikut ke sini. Nah, dari sini kita perlu periksa ini keterlibatan pihak-pihak yang di atas. Kenapa ini diizinkan? Padahal sebagaimana kami informasikan bahwa wilayah RW 01 itu sebelah sini ya, sedangkan wilayah RW 2 sebelah sini. Adapun PBB-nya lokasinya di sini, tapi dimasukkan ke Dagolos RW 02, padahal ini RW 01. Lagi ya, ini RW 1 sini, RW 02 di sini. Nah, jadi yang digugat itu subjeknya itu di sini, tapi objek yang digugat itu segini. Nah, jadi ini seolah-olah ini nggak ada, seolah-olah nggak masuk dalam gugatan, padahal ini digugat. Oke, dari situ ya korelasinya. Jadi ntar kemudian hari ini juga lihat waktu-waktunya itu hampir bersamaan. Jadi waktu pihak tergugat melakukan aktivitas di lokasi dan pihak penggugat melakukan aktivitas di luaran sana itu hampir bersamaan. Nah, ini menunjukkan diduga kuat sering bekerja sama. Nah, dan juga ada nama-nama ini investor Iwan Surjadi. Kemudian ini ada nama Bu Uli ini yang memberikan pengacara Iwan Surjadi. Nah, ini Iwan Surjadi ya, ini pengacaranya Bob Nainggolan. Terus ini yang memberikan nama-nama ini adalah pengacara Iwan Surjadi. Nah, dari situ korelasinya pemberian hadiah. Sementara pihak tergugat dalam hal ini Asep Makmun CS atau Didi Koswara tadi dikasih peranan dan dikasih arahan untuk melakukan ini dan itu, ini dan itu. Dan kemudian juga diduga kuat dialah yang melakukan pendataan. Silakan cek blog atau video kami lainnya, Nawisan Kurma. Termasuknya kita sudah ngasih penjelasan gimana teknik-teknik pendataannya, bahwa pendataannya itu nggak mungkin dilakukan oleh pihak luar. Sekalipun pihak dalam pun itu harus yang punya jabatan sebagai ketua RT atau ketua RW, yang mana itu melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi masalahnya ada detail-detail yang nggak bisa dilakukan oleh pihak luar. Ya. Terus kenapa yang oknum-oknum ini mau? Karena tidak puas dengan ini 200 meter. Kemudian menyerobot lagi dengan daerah sini. Ya. Kemudian melakukan penyerobotan lagi. Kemudian melakukan penyerobotan lagi dan intimidasi. Ini tadi ya. Kemudian udah dioperin lagi, habis itu jadi ini double-double dapatnya. Udah dioperin lagi, dioper alih garapkan, dan kemudian dituntut lagi. Nah, dari sini
jaringan mafia tanah ini menang banyak. Jadi beberapa kali mendapatkan keuntungan dari satu objek. Jadi dari satu objek itu beberapa kali mendapatkan keuntungan. Nah, dari sini aja udah masuk ke ranah-ranah pidana. Dari satu objek itu mendapatkan keuntungan beberapa kali. Nah, adapun PBB ini luas 15.000 meter persegi ini pun dasar alas haknya pun nggak jelas. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud Didi Koswara ini kan, nah ini (14.000 meter). 14.000 meter ini terbagi dalam beberapa pihak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi 8 pihak. 14 dibagi 8. Nah, ini nggak masuk akalnya. 14 dibagi 8 hasilnya bisa 15.000. Ya. Nah, dari sini yang kita nyatakan bahwa ini merugikan warga Kampung Cirapuan, juga warga Dagolos juga, dan negara. Ya, dari hitung-hitungan matematika aja udah nggak bener. 14 dibagi 8 hasilnya 15.000. Sementara itu pun udah melakukan intimidasi penyerobotan lahan pribumi. Apalagi secara penipuan data pun nyata bahwa nggak jelas hasilnya, secara matematika nggak jelas. 14 dibagi 8 hasilnya 15.000. Nah, ya kan? Kemudian lari ke sini. Nah, itu korelasinya pemberian hadiah dari diduga kuat investor, yaitu Iwan Sujadi, PT Batu Nunggal Indah. PT Batu Nunggal Indah untuk melakukan persiapan sebagai pihak yang digugat. Ya, itu ya. Sementara itu juga persiapan itu juga dipersiapkan juga oleh oknum-oknum. Ya, ini juga keterlibatan oknum-oknum aparatur negara, yang mana secara hitung-hitungan matematika sendiri udah nggak benar. 14 dibagi 8 hasilnya sama dengan 15.000. Nah, nggak benar kan? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini bagian kelima. Insya Allah kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita membahas bagian ke-6. Adapun bagian pertama kita udah jelaskan masalah surat ini, surat dari BPN tahun 1983. Kemudian bagian kedua kita jelaskan mengenai penyerobotan lahan di sini, yaitu Tommy Rokayah diserobot oleh jaringan mafia tanah. Habis itu selanjutnya bagian ketiga kita perdalam lagi, terus keempat penyerobotan dan keterlibatan oknum mafia tanah dan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama di sini terkait dengan masjid. Juga bagian kelima. Bagian keenam kita lanjutkan korelasinya dengan penyerobotan lahan di sini, yaitu pemberian hadiah dari Iwan Sujadi PT Batu Nunggal Indah ke oknum mafia tanah ini.
Kita ini dari tahun 90-an ya, tahun 90-an. Dari sini ini ada berkas, ini lebih kurang 10.000 meter ya. Nah ini RW 2 10.000 meter ini kurang lebih ya. Ini yang digugat lebih kurang itu cuma segini. Nah di sini ada nama-nama penggarap yang mana luas totalnya 2.522. Terus ditambah lagi dengan total 57 penggarap ya, 57 penggarap induk, totalnya 5.000 sekian ya, 5.000 sekian, ditambah lagi terminal dan kantor pos. Adapun lainnya lagi itu Pasar Impres. Nah itu ntar yang kaitannya sama PT Darul Hikam, Sekolahan Darul Hikam atau Yayasan EMA. Kita pertegas lagi ya, itu tahun 97. Nah adapun ini oknum jaringan mafia tanah ini tidak puas dengan lahan ini ya. Nanti ya ini totalnya cuma sekitar 5.000-an. Nah adapun lainnya lagi ini terminal. Nah lainnya lagi ini Pasar Impres atau di sini itu kantor pos ya, kantor pos. Nah kita perlu lihat peta ini. Kalau peta itu kita di sini ini kan, ini kantor pos, ini kantor pos, ini terminal, nah, ini warga. Nah sekali lagi, ini yang digugat ini lebih kurang cuma sepertiga ya. Jadi objek banyak itu 300-an ya. Kita pertegas lagi ya, yang digugat itu 300 kakak ya, 300 kakak itu induk dari sini. Dan lain daripada itu adalah penyerobotan, baik itu penyerobotan lahan pribumi, penyerobotan lahan kantor pos, penyerobotan Pasar Impres, penyerobotan lahan terminal. Nah itu korelasinya. Jadi ini aja dengan ketidakpuasan oknum jaringan mafia tanah ini, dia melakukan penyerobotan. Jadi ini aja sebenarnya banyak pendatang yang kurang jelas gitu. Beda halnya dengan kasus di RW 01. Kebanyakan itu RW 01 itu pribumi. Adapun seandainya itu operali garap dari pribumi. Nah, adapun di RW 2 itu pribuminya itu leluhurnya Kang Jana, yang sekarang Kang Jana atau lebih kenal sekarang itu Tuli Panggul. Di sini rumahnya itu pribuminya ya. Ini korelasinya kemarin dengan pemberian hadiah kepada Iwan Surjadi, kepada Ismail Tanjung, Didi Koswara. Nah, adapun itu tadi membuat surat-surat ini, yang akhirnya juga ntar disupport lagi sama Kelurahan Dago. Nah ini kan, ini surat Kelurahan Dago, fotokopiannya ya. Ini ditandatangani oleh Dr. Andes Topik sebagai Lurah Dago, Camat Coblong. Tuh kan, terkait dengan surat BPN. Nah, di sini 41 yang mengajukan. Berarti sisanya mah diabaikan ya oleh oknum-oknum ini. Ini tahun 97 ya. Nah, ini. Oke.
sudah keluar sini, jadi jaringan ini nggak terima mendapatkan lahan ini. Oke, itu kaitannya sama 97. Jadi di sini Asep Mamun di Bekasi ini yang dia 57 penggarap ini luas ininya Asep Mamun itu cuma sekitar 280. Nah, dari sini. Adapun dia mengajukan permohonan warga-warga RW 1 membuat kesepakatan juga. Nah, ini notabene warga RW 01 itu banyakkan pribumi atau yang memang benar-benar operasi garap dari yang pribumi. Nah, sini ya, ini Asep Mamun. Dari 280 ini menjadi 1.500. Gitu kan? Nah, sekali lagi juga ini luasnya berapa? 32.500. Nah, adapun 32.500 di sini. Nah, ini yang kami sampaikan. Ini pemerintah warga Kampung Cirapuhan dirugikan 100 sampai 1 triliun. Kenapa? Ini tadi kan yang ituin kan yang sebenarnya totalnya kurang dari 10.000. Sementara ini ada 32.000. Nah, ini dikhianati. Jadi dipersulit untuk diproses. Ya, ini tanggal suratnya ini ya. 25 Februari, ini yang tanda tangan RT 1 RW 2. Ini Pak Asep Mamun ya. Oke, ini RW 2. Ini RW 1. Rekan Alosana juga ikut tanda tangan. Ini RW 2. Ya. Ikut. Ingat ya, baik-baik tanggalnya. Tanggal segini ya. Nah, setelah tanggal 25 Februari tahun 99, kok bisanya mengeluarkan surat seperti ini? Jadi seolah-olah nggak tahu apa-apa mengenai lahan ini. Jadi ini lahan ini jadi surat ini dipakai untuk mengintimidasi warga-warga pribumi. Nah, coba lihat tanggalnya. Oke, kesepakatan dengan pribumi warga RW 01 tahun segini. Surat intimidasi tahun sekian. Ya kan? Berarti duluan ini ya. Nah, dari situ. Alih-alih seperti itu, seolah-olah warga RW 1 nggak boleh nyuratin. Nah, ini kolusi ini bukan hanya di bawah, tapi juga naik ke atas. Juga termasuknya, walam ke atasnya sampai di mana, jaringannya sampai di mana ini. Sepengetahuan saya membuat surat ke BPN juga. Ya saya sendiri merasakan ada lah gitu. Tahun 99 itu, tahun 2002 terbitlah PBB ini. Ini mulai tahun 22 ya. Terbitlah PBB ini. Nah, yang kemudian hari, nah ya kan, ini coba perhatikan tahunnya hilang, akan berpindah ke sini.
kaitannya juga. Ini kan yang saya bahas ini pihak tergugat. Korelasinya juga pihak penggugat pun atau ahli waris Muller tahun-tahun segitu kan juga lagi proses. Tahun segini ke Jakarta, tahun 2000 sini, tahun 2008 ke sini, 2008 ada kan pihak sini kemarin juga itu. Misalkan kedatangan Iwan Surjadi 2008 kan, kedatangan pengacara Iwan Surjadi. Nah, ini kita lebih fokuskan ke sini ya. Dari sini juga kemarin juga kita jelaskan bahwa ini ada 8 pihak. 8 pihak: Jenal, Udep, Dani, Anda, Amin, Nana, PKK RW, Didi Koswara. Totalnya 14. Sedangkan 14.000. Sedangkan PBB-nya ini 15.000 atas nama satu pihak, satu orang. Nah, ini juga ntar kaitannya juga kenapa strategi tergugat itu seolah-olah di satu indukan, yang mana semua para tergugat disepakati sebagai penggarap di Eigendom Verponding Buraminten. Nah, silakan lihat berkas pengadilan. Jadi satu sisi jaringan mafia tanah ini berkolusi membuat Eigendom Verponding atas nama ahli Muller, atas nama Muller, yang kemudian dipegang oleh ahli warisnya. Sisi lain, tergugat dinyatakan sebagai penggarap Eigendom Verponding Buraminten, yang memang asalnya kedua-duanya ini, Buraminten dan Muller, itu dari Simongan. Poin yang kami tegaskan bahwa itu tadi dua pihak itu tadi seolah-olah memerangkap, jangankan warga Cirepuan yang tidak diikutsertakan sebagai tergugat. Ya. Warga Dagolos pun sebenarnya juga udah terperangkap oleh jaringan mafia tanah ini. Jadi mau nggak mau dalam pembelaannya pun Asep Makmun seolah-olah dari bapaknya atau dari Didi Koswara, padahal ini sudah terhapuskan ketika proses sidang itu menurut petugas PBB ada di sini. Jadi PBB memang bukan bukti pertanahan. Nah, akan tetapi ini dipakai transaksi oleh jaringan mafia tanah. Nah, ini juga korelasinya dengan yang kemarin. Kenapa Iwan Surjadi CS memberikan hadiah ke Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Jadi untuk ini yang kemudian hari untuk dipegang oleh ini, yang kemudian hari yaitu saat ini diajukan tuntutan oleh ahli waris Muller. Sementara di sini warga Dagolos dipegang oleh Asep Makmun CS itu seolah-olah diwakilkan ke sini. Nah, padahal ini udah ada di sini di Deddy Muhammad Saad. Jadi tujuannya pihak penggugat bila mana tergugat menang, nah dia nanti dapat simpenan.
Jadi Asep Makmun seolah-olah melakukan kesepakatan menjamin bahwa pihak tergugat menang pun pihak penggugat, jaringan penggugat yang terkoordinasikan dengan sangat rapih ini masih dapat untung. Nah, itu korelasinya, ya kan? Nah, ini skenario ini ini kita ngebahas beberapa surat ini ya sampai PBB 2002. Insya Allah akan kita sambung ke bagian berikutnya. Ini bagian ke-6. Nah, itu sedikit banyak udah paham mengenai korelasinya ya. Sudah kami tegaskan bahwa korelasinya juga ini juga kemarin juga saya sampaikan bahwa penokohan ini juga bukan pribumi tapi penyerobotan di sini juga. Nah, ini keterlibatan oknum tokoh agama juga menyepakati seolah-olah. Padahal ini mah jalan pribumi. Kemudian dibangun madrasah oleh Diki Sulaiman di sini, disetujui. Kita udah sering ingatkan. Kita pertegas lagi, ini tanah Pak Bagio, ini tanah Pak Bagio, bukan tanah warga, bukan tanah pribadi juga. Tapi Diki Sulaiman udah saya ingatkan. Nah, di sini. Kemudian yang baru-baru ini dia ngebangun itu di sini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini sebelahnya, sedangkan Diki Sulaiman di sini. Adapun surat yang digunakan itu surat ini, surat Isi Yunus. Jadi harusnya dua surat Isi Yunus ya, surat dari Pak Manan ini ya, tuh ya. Kita udah ingatkan, udah panggil Diki Sulaiman juga, dan ini juga Didi Koswara dan Asep Makmun Alosana dulu sama Lurah Dago juga pernah ketemu tahun 2012 membahas masalah ini, lahan ini dan memang juga kita udah konfirmasi sebelumnya dengan Pak Slamet bin Karto, dan juga selanjutnya saya konfirmasi juga dengan pamannya Asep Makmun, yaitu Pak Ada adiknya Pak Ahya, dan memang dia bukan pemilik tanah adat tapi diberi garapan. Nah, adapun diberi garapan itu udah pada dioper. Jadi ini satu objek itu bisa beberapa kali transaksi. Udah dioperkan ya. Sini minta lagi ke Demas. Ini Demas kan. Udah gitu digugat, dibuatin PBB lagi. Nah, ini beberapa kali. Ya alhamdulillah, ini bagian ke-6. Insya Allah kita sambung lagi korelasinya gimana masalah kita melihat dari sisi warga ya. Kita melihat kesaksian dari sisi warga, adapun juga kita didukung juga dengan berkas-berkas surat dan kesaksian warga pribumi. Alhamdulillah saya sendiri juga udah pernah bertemu dengan cucu-cucu Nawisan yang saat ini udah pada meninggal. Saat ini yang ada cicitnya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.